Ya, Pak Andri, terima kasih telah bergabung sama kami di Kabar Petang, Pak. Pak Andri, apakah kemudian betul klien Anda memang sudah mencabut surat damai dengan alasan tertekan? Iya, jadi surat pencabutan kesepakatan damai itu karena Ibu Supriyani memang menyampaikan ya, bahwa pada saat itu dia merasakan suasana tertekan dan terpaksa ya, karena dia hadir dalam suatu ruangan yang dipenuhi oleh para pejabat ya, jadi dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ya. Nah, sehingga termasuk juga bahwa isi surat perdamaian itu tidak pernah Datang dari berbagai dibaca. kabupaten di Sulawesi Tenggara. Mereka menerobos barisan polisi, memanjat pagar, dan meminta agar Supriyani dibebaskan dari Di segala akhir tuntutan. percakapan, Deddy Mulyadi memberikan semangat dan dukungan kepada Supriyani. Bahkan Deddy Mulyadi pun akan memberikan support untuk Supriyani agar lancar dalam menghadapi kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan LSM kami, Forum Organisasi Studi Kebijakan. Selama ini kami mengucapkan selamat berjumpa para pendengar yang baik hati dan para pemirsa yang baik hati. Perjumpaan ini bisa bahagia dan kami mendoakan semoga para listeners and viewers happy, gembira, penuh berkat dan panjang umur. Oke, kami akan membawakan tema yaitu tentang somasi dari Bapak Bupati Ponsel Tonewa Selatan, Sultra, Sulawesi Tenggara, yang bernama Bapak Sununudin, memberikan surat somasi kepada Ibu Supriyani pada tanggal 7 November 2024. Dalam somasi tersebut yaitu memberi peringatan pada Ibu Supriyani hal pencabutan damai yang terjadi di rumah Bupati tanggal 5 November 2024 harinya Selasa. Nah, dalam itu mediatornya adalah Bapak Bupati sendiri untuk mendamaikan antara anak yang menjadi korban diduga dipukul oleh Ibu Supriyani, mendamaikan antara kedua orang tua anak korban yaitu Dafa, Bapak Ibda WH Wibowo Asim, dan Ibu Supriyani SPD, Sarjana Pendidikan. Kedua belah pihak saling damai dan mediatornya Bapak Bupati Sununudin dan draft damai yang membuat oleh kuasa hukum Supriyani yang bernama Bapak Samsudin. Dan karena sesuatu hal terjadilah ketidakcocokan mungkin dari itu, kemudian Ibu Supriyani SPD mencabut pernyataan dengan pada tanggal 7 November menyebut pernyataan sehari sesudahnya menyebut pernyataan atas inisiatif sendiri dan nasihat kuasa hukumnya Bapak
Andre Darmawan selaku ketua tim LBH yang membackup kasus Ibu Supriani. Dan pencabutan Ibu Supriani itu setelah tanggal 5 November, menurut kami selaku LSM Poskesra itu adalah sah-sah saja. Jadi tidak suatu pelanggaran. Karena dalam hal ini mencabut suatu perjanjian damai oleh Ibu Supriani itu dianggap sah. Mengapa? Karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri ini, yaitu pada pasal 1859 KUH Perdata, jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 189 yang berbunyi, namun perdamaian dapat dibatalkan bila terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Jadi namun perdamaian dapat dibatalkan bila terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Ya, itulah. Jadi mencabut perdamaian dari Ibu Supriani itu sesuai dengan pasal 1859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi itu sah, ya, tidak melanggar. Jadi dalam kasus proses persidangan dalam itu perdamaian itu Supriani tanpa persetujuan pengacara Bapak Andre Darmawan selaku ketua tim LBH. Nah, itu sudah tidak cocok. Nah, ini ada kekeliruan. Pokok perselisihannya di situ. Dan itu saat mediasi damai, janjian damai dengan mediator Bapak Bupati, itu draft dibuat oleh kuasa hukum Samsudin. Dalam pembuatan draft itu sebetulnya Samsudin selaku kuasa hukum pengacara sudah diberitahu lewat SMS oleh Bapak Andre ya, bahwa dalam proses damai itu jangan sekali-sekali nanti Ibu Supriani untuk tanda tangan dalam segala apa saja statement. Nah itu ternyata saat itu terjadilah Ibu Supriani menandatangani. Nah ini, jadi pesan dari Pak Andre Darmawan selaku tim dan pimpinan tim LBH menyesalkan dengan perbuatan pengacara anak buahnya Samsudin, sehingga Samsudin diberhentikan. Dan pokok berikutnya, untuk perselisihan yang ingin mengadakan restoratif justice atau nuansa damai, janjian damai, itu sebaiknya terjadi bukan sesudah kasus masuk di Peradilan Negeri Mandolo. Nah ini sebelumnya perdamaian itu idealnya sebelum, tapi ini dilakukan sesudah. Nah ini Pak Andre Darmawan kurang setuju. Jadi hal ini membuat kecewa Pak Andre Darmawan.
Darmawan, sehingga Ibu Supriani memutuskan untuk mencabut tanda tangannya, mencabut dengan tidak menyetujui perdamaian 5 November hari Selasa di rumah Bupati. Dan alasan yang berikutnya adalah Ibu Supriani saat itu merasa tertekan dalam arti bukan tertekan karena ditekan, tapi tertekan secara pribadi. Karena dia orang desa yang tidak pernah bertemu bupati, tidak bertemu dengan Kapolres, mungkin pejabat-pejabat lainnya, sehingga merasa minder, hatinya tidak tenang. Dan yang kedua itu dia melangkah tanda tangan itu karena merasa ada suruhan dari Bapak Samsudin, padahal Bapak Samsudin sudah dipesan oleh Ketua Tim LBH Bapak Andre Darmawan. Nah ini sehingga terjadi perselisihan. Jadi kalau dalam Undang-Undang Pasal 1859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun perdamaian dapat dibatalkan bila terjadi sesuatu kekeliruan. Nah, ini termasuk suatu kekeliruan dan orang bersangkutan atau tidak cocok dengan pokok perselisihan. Nah ini, jadi Ibu Supriani mencabut pernyataan tidak ikut damai, lepas itu sah. Jadi bukan kekeliruan. Dan ini yang saya lihat di berita-berita bahwa perdamaian itu diatasnamakan pemerintah. Jadi dianggap Ibu Supriani itu mengabaikan pemerintahan Pemda. Padahal yang namanya pemerintah itu kalau menurut undang-undang, menurut peraturan, yang disebut pemerintah itu adalah kan ada 3 aspek, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi pemerintah itu artinya pemerintahan yang diselenggarakan tidak lepas dari DPRD, kalau Pemda ya, Dewan Pimpinan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu ikut andil, andaikan itu di ataskan nama Pemda. Jadi itu sudah tidak cocok kalau dengan tadi. Jadi pemerintah itu seginya ada aspek legislatif. Jadi pemerintah yang sifatnya otonomi daerah itu adalah gabungan antara eksekutif dan legislatif, DPRD itu yang namanya pemerintah. Dalam surat pernyataan damai itu tidak diketahui ketua DPRD, ya itu ya belum bisa mengatakan pemerintah, bukan Pemda. Dan berikutnya Ibu Supriani mendapat somasi yang sifatnya dianggap mencemarkan nama baik. Nah itu pencemaran nama baik itu diartikan apa dulu? Pencemaran nama baik itu kan arti lugas dalam kamus itu kan merendahkan kehormatan orang lain atau membuat fitnah sehingga merusak reputasi nama. Di sini Ibu Supriani itu tidak membuat fitnah. Ibu Supriani tidak merendahkan jabatan bupati. Jadi itu bukan dianggap pencemaran nama baik. Kalau dalam undang-undang pencemaran nama baik ada itu undang-undang nomor 11 tahun 2023 pasal 439 itu ada aturannya dan kena sanksi hukum. Tapi Bu Supriani sendiri ini tidak menjalani itu. Jadi kalau dia dinamakan pencemaran nama baik ya tidak mungkin, tidak cocok. Karena dalam statementnya Bu Supriani dalam TV One yang pernah kami lihat
bahwa Ibu Supriani itu juga membuat statement saat perundingan itu tidak merasa ditekan oleh penguasa. Itu yang perunding itu menyatakan pihak pemerintah memaksa. Padahal dalam statement TV1 itu dia mengatakan tidak dipaksa. Nah, ini kan tidak cocok. Jadi secara legal itu Ibu Supriani tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik. Demikian statement kami, sehingga menjadi pembelajaran kita bersama supaya Ibu Supriani lebih nyaman, dan saya juga menyesalkan atas tindakan Bapak Bupati yang tadinya pernah mencopot camat itu, dan itu juga melanggar peraturan menteri dan ada sanksi. Sekarang ini memberi somasi hukum karena dianggap pencemaran nama baik. Ya, mudah-mudahan Ibu Supriani selamat sampai selesai persidangan dan selamat tidak tertuduh atau terdakwa sebagai pencemaran nama baik dalam kasus perundingan damai tanggal 5 November di rumah Bupati. Demikian statement kami. Mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan, dan kita bisa bertemu kembali. Thank you for your watching. See you. Wassalamualaikum.